Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Ramayuni. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada pada laporan praktikum taksonomi tumbuhan 1, di mana terdapat 6 judul. Yang pertama adanya makroalga, mikroalga, makrofungi, mikrofungi, lumut, dan paku. Baiklah, langsung saja kita masuk ke judul yang pertama, yaitu makroalga. Terdapat spesies Padina australis, di mana Padina australis ini merupakan divisi dari Phaeophyta. Adapun ciri dari alga ini yaitu hidupnya menempel di pasir atau batu karang. Talusnya berbentuk lembaran bulat pipih seperti kipas. Ini juga termasuk ke dalam alga coklat. Selanjutnya yang kedua yaitu Caulerpa racemosa. Spesies ini termasuk ke dalam divisi Chlorophyta. Mengapa? Karena ia memiliki talus yang berwarna hijau, merupakan sebutan dengan anggur laut. Biasanya itu hidupnya di substrat dasar perairan laut seperti karang mati. Selanjutnya yaitu judul yang kedua, yaitu mikroalga. Terdapat spesies Clostridium cornu, termasuk ke dalam divisi Chlorophyta. Bentuk spesies ini seperti bulan sabit, memanjang, dan habitatnya itu hidup di daerah perairan rawa. Kemudian yang kedua yaitu Euchelena viridis, di mana spesies ini merupakan divisi Euchelenopicota, di mana habitatnya itu hidup di air tawar dan bentuknya itu panjang seperti buluh. Judul yang ketiga dengan judul makrofungi, di mana terdapat spesies Ganoderma aplanatum, di mana spesies ini merupakan divisi dari Basidiomycota. Spesies ini memiliki bentuk talus yang berupa seperti bentuk kipas tengah lingkaran, di mana habitatnya menempel pada kayu yang sudah lapuk. Kemudian yang kedua yaitu Ganoderma lucidium, di mana spesies ini merupakan divisi dari Agaricomycota, dengan bentuk yang setengah lingkaran dan memiliki garis tengah di bagian talusnya. Habitatnya ini hidup pada batang pohon. Selanjutnya yaitu judul yang keempat dengan judul mikrofungi, di mana ada spesies Monila fructicola, di mana spesies ini merupakan divisi Ascomycota. Spesies ini banyak ditemukan pada buah pome dengan bentuknya itu seperti urat syaraf yang berloreng dan terdapat pada produk makanan, terutama yaitu pada bonggol jagung. Kemudian yang kedua yaitu Apsidia corymibifera, di mana spesies ini merupakan divisi dari Zygomycota. Spesies ini memiliki warna abu-abu kebiruan, di mana ujung konidifornya terdapat cabang yang bercabang 2 atau 3. Kemudian hifanya itu panjang dan tidak bersekat. Selanjutnya untuk yang kelima dengan judul lumut, di mana pada judul ini terdapat spesies seperti Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha merupakan divisi dari Marchantiophyta, di mana spesies ini memiliki ciri yang mana talusnya yang menyebar berbentuk pita di atas permukaan tanah dan didukung dengan banyak sekali rizoid. Kemudian adapun habitat pada spesies ini, di mana tempat hidupnya itu di tempat yang lembab seperti di tepi sungai. Kemudian adapun spesies yang kedua yaitu Polytrichum juniperinum, di mana spesies ini merupakan divisi dari Bryophyta. Adapun ciri yang dimiliki dari spesies ini dengan bentuk daun seperti lancet dan tidak tegak, menyebar pada saat dia kering. Habitatnya itu di tempat yang lembab dan sedikit basah. Baiklah, yang terakhir yaitu dengan judul tumbuhan paku. Di mana di sini didapatkan banyak sekali jenis-jenis paku dan saya akan memberikan contoh 2 spesies. Yang pertama yaitu Eukisetum himalae, di mana spesies ini merupakan divisi dari Pteridophyta. Adapun cirinya itu biasanya itu tumbuh di lingkungan basah seperti kolam yang dangkal dan daerah pinggiran sungai. Memiliki hanya satu tipe batang dan warna batangnya itu berwarna hijau, berongga, yang menghasilkan bentukan seperti kerucut pada bagian ujungnya.
terdapat spora, dan dengan sporanya itu terkumpul pada bagian apeks dari batang. Kemudian yang kedua yaitu Glycenia linearis, di mana spesies ini merupakan divisi dari Polypodio pita. Memiliki rizoma yang panjang, batangnya itu selalu bercabang ganda, dan warna batangnya itu berwarna hijau. Daunnya itu dikenal dengan daun yang kaku. Kemudian habitatnya itu biasanya itu di pohon-pohon tepi jalan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.